bekerja, penghasilannya bagus, ya kita bersyukur, kita bersyukur. Nah itulah maka saya ingin memberikan beberapa poin penting yang sebagian saya ulang kembali sebelum kita berdialog, yaitu bagaimana supaya Anda di sini terus bekerja dengan baik, penghasilan banyak, dan jangan sampai di PHK. Jangan sampai pula terlibat tindak kriminal. Yang pertama, ya, saya tidak pernah bosan mengingatkan, Anda harus sering rajin melihat paspor dan visa kerja. Jangan sampai sudah mati, seandainya dipegang majikan, sering-sering ditanya. Tapi kalau bisa dipegang sendiri, ya. Paspor itu adalah dokumen pribadi milik Anda, seperti KTP. Kalau di dalam negeri KTP, kalau di luar negeri paspor. Jadi usahakan pegang sendiri. Ya, tetapi saya tahu ada beberapa majikan yang nyimpen paspornya supaya nggak hilang, supaya nggak lari. Saya tahu. Kalau Anda nyimpan paspor sendiri, sering-seringlah dicek. Kalau disimpan majikan, sering-seringlah tanya. Jangan sampai habis masa berlakunya paspor, kalau mati ke sini tempatnya memperpanjang. Ya, kalau visa kerjanya habis waktunya diperpanjang kontraknya, jangan lupa diingatkan majikan. Kalau sampai ketahuan Anda visanya mati, minimal berapa? 6 bulan ya, minimal 6 bulan penjara. Kalau sampai 6 bulan mati atau 1 tahun mati, semakin lama mati tidak punya visa kerja, semakin lama hukumannya di penjara. Ya, tadi saya berkontak kawan-kawan, saya ingin daftar saudara kita yang menghuni di penjara Maruburong dan Derudong. Biasanya 40-an ke atas. Jadi kita punya banyak kawan kita yang terpaksa menjadi penghuni penjara. Hari ini kalau tadi datanya betul, tadi belum dilacak ke penjara, katanya tinggal 12. Karena sebagian sudah pulang mengikuti penerbangan khusus. Mudah-mudahan data ini betul. Tetapi intinya kami tidak ingin ada orang Indonesia atau Anda di sini satu pun masuk penjara. Saya nggak mau. Ada nggak yang mau? Penjaranya bagus loh. Makanya enak-enak. Saya udah lihat penjaranya bagus kayak hotel, makanan saya lihat gizinya bagus. Ada yang mau nggak? Mau. Apain? Ya, jadi saya tidak mau terjadi. Ya, orang Indonesia di Brunei adalah orang asing terbesar, adalah orang Indonesia. Di data KBRI jumlahnya kira-kira 28.000 yang lapor artinya. Yang tidak lapor, yang diem-diem aja banyak. Kalkulasi kami kira-kira 50.000. Dari berapa jumlah penduduk Brunei? Dari sekitar 460.000, jadi hampir seperlimanya kita, ya. Itulah makanya saya minta sering dicek dan jangan sampai ada yang terlibat menyelundupkan rokok, merokok. Saya nggak tahu, mudah-mudahan sebagian kecil saja yang merokok. Kembali, mudah-mudahan sebagian kecil yang ada di sini merokok. Kembali, sebagian besar. Nah, saya nggak akan pernah bosan mengingatkan kalau ada ketahuan $300, 2 kali $600. Kecuali Anda merokok sedang di tengah laut ya, nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba di sini apa di mana ketahuan hati-hati. Atau menyelundupkan rokok yang jelas dari Miri, dari Limbang, dari Labuan. Ada yang lewat darat, ada yang lewat lewat air sungai. Menyelundupkan itu yang saya tidak salah data kita minimal $6.000, tergantung berapa box atau berapa apa itu namanya slopi ya, slopi yang dibawa, slop. Pernah ada yang sampai $60.000 dendanya, tidak uang. Jadi warga kita ada yang dipenjara karena itu tadi merokok, menyelundupkan rokok. Ada juga yang ikut-ikut kena narkoba, ikut-ikut bawa dada ya. Ya, ada pula yang macam-macam. Ya. Hari ini tadi saya dapat laporan, mungkin Pak Arif belum dengar sama Pak Asri, ada 2 orang lagi ditangkap polisi.
Dudi hari ini ditangkap polisi. Jadi kami di KBRI setiap kali ada masalah polisi lapor, ada Pak, warga Bapak ditangkap karena judi. Beberapa bulan yang lalu digerebek karena di hutan main kartu. Ya. Nah ini saya santai ngomongnya, tapi jangan sampai ada ya di sini ini negara lain. Walaupun mungkin Anda hanya pura-pura sekedarnya aja, misalnya seringgit misalnya ya, bukan masalah harganya, tetapi judi itu dilarang keras. Hukum sipil maupun hukum syariah. Di Brunei itu ada dua hukum, ya, syariah, saya belum bicara syariah, Islam. Jadi jangan sampai nanti ada yang ditangkap juga karena laki-laki sama laki-laki tidur di satu kamar, kok kelihatannya lama-lama akrab nih berdua ini. Satunya semakin ganteng, satunya lama-lama semakin miring-miring begini, semakin cantik, semakin putih kan kulitnya. Kena. Ya, jadi hati-hati. Saya ngerti banyak dari Anda yang bujang, ada pula yang sudah double atau sudah menikah. Ya, banyak yang puasa mestinya. Hati-hati. Makanya tadi Pak Ustadz Sukri mengingatkan semuanya kembali ke Allah, karena Anda semua di sini adalah mencari rezeki. Ya, jadi ini basic. Saya mengingatkan paspor, visa, jangan melanggar peraturan, undang-undang, semua patuhi. Ya. Kemudian berikutnya, saya ingin mengingatkan, Anda bekerja di laut, itu pekerjaan yang mulia, tapi sekaligus pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Ya, saya ingin menyampaikan rumusnya supaya Anda berhasil bekerja sebagai pelaut, walaupun Anda orang. Yang pertama tentunya dituntut Anda profesional. Profesional itu beda-beda. Kalau kami di kantor ukurannya beda. Kalau Anda pelaut, nelayan, ukuran kinerja profesionalnya adalah kira-kira kasarnya tangkapannya. Sehari tangkapannya berapa kilo? Ya, jadi majikan, bos akan melihat Anda profesional atau tidak, berapa per hari tangkapannya, 50 kilo, 75 kilo, 100 kilo, dan grafiknya meningkat, apa naik turun, apa datar, apa kadang-kadang malah turun. Itu namanya kinerja. Tapi itu tidak menjamin, karena walaupun pintar menangkap ikan, kalau cuacanya buruk juga tidak bisa. Betul kan? Ini pura-pura jadi nelayan saja. Pintar tapi cuacanya buruk, tidak bisa. Pintar menangkap ikan, tetapi Allah belum kasih rezeki. Gak dapat kan? Yang didoakan oleh Pak Sukri tadi, sudah profesional, tempatnya juga tempat yang banyak ikannya, cuaca mendukung, Tuhan belum ngasih rezeki, tangkapan dikit. Betul nggak? Nah, itulah akhirnya pasrah semuanya kepada Tuhan. Ya Allah, berilah kami rezeki. Ya, ada lagi masih menurut saya yang penting untuk Anda sukses. Profesional sudah, tapi ada satu yang minus. Tangkapannya banyak, tapi dikurangi minus. Minusnya apa? Anda tidak jujur. Betul nggak? Kalau tidak salah di sini Anda semuanya menggunakan sistem bagi hasil. Kalau tangkapannya 100 kg dijual dapat 400 ringgit misalnya, 200 majikan, 200 Anda. 200 dibagi 2, satu kapal 2 orang. Ya kan? Kalau Anda terus lakukan dengan profesional sudah, Anda jujur kepada majikan apa adanya, itu modal. Nangkapnya 40, lapar 40. Nangkapnya cuma dapat 20 ini bos, sepi atau apa, cuacanya nggak bagus, katakan apa adanya. Ya, jangan sampai nangkapnya dapat 70, lapornya 50. Saya yakin di kamar ini orang-orang yang baik-baik semuanya, insya Allah. Ya. Kenapa? Sampai sekali bos mengetahui itu, bos mungkin akan diam. Bos Anda bukan orang yang bodoh, mereka pintar, mereka bisa mengamati dari tren hasil atau tangkapan. Sekali, 2 kali, 3 kali bos mengetahui bahwa Anda tidak jujur, hati-hati. Mungkin ditegur, mungkin dimarahin, apesnya pulang ke Indonesia. Enggak kan? Bukan tujuannya kan?
Jadi jujur. Kalau sudah bos tidak tahu pun Anda berbuat tidak jujur, tangkapannya nggak jujur, jangan lupa, walaupun ada di tengah laut, ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ada di atas. Di atas melihat Anda ini, ada jujur enggak? Anda diberi rezeki banyak, diberi rezeki 75 kilo hari ini. Anda berbuat gak jujur. Di atas lihat, bos tidak tahu, tapi Tuhan melihat, besok dikurangi. Saya dan kawan-kawan berdoa mudah-mudahan setiap hari tangkapannya banyak ya. Kami terima kasih hari ini ikut mencicipi ikan yang dibawa ya. Saya tidak tahu bakarnya, tapi yang di meja saya udah matang ya. Mudah-mudahan teman-teman yang KBRI belakang ikut menikmati tadi ikannya. Jangan bosan-bosan kalau ikan. Ya. Dan saya dan kawan-kawan di sini kapan saja. Jadi kalau saya sudah berkunjung ke mana Temburong, sekarang kita silaturahim. Nanti kapan-kapan kalau memang ada keperluan ngumpul lagi, monggo diatur. Asal waktu kita atur. Kemarin sudah kita atur, tapi dilalah ada masalah yang kita tahu semuanya. Kita terpaksa kita cancel, karena semuanya kita cancel. Kawan-kawan yang mengurus di bandara semua dites semuanya. Alhamdulillah semuanya negatif. Ya. Yang ingin pulang sementara ditahan dulu. Daripada nanti di Indonesia pun sekarang masih gawat. Di Jakarta gawat, Surabaya gawat. Ya, mumpung sekarang siap di sini kerja sajalah. Anak istri ditelepon di sana. Pakai HP yang ada gambarnya, sabar dulu ya. Yang penting papa cari duit. Kalau laki-laki yang di sini mengembara cari duit, saya nggak terlalu khawatir. Apalagi yang orangnya di sini orang yang baik-baik semuanya. Kalau yang perempuan yang bekerja di sini, ini yang saya khawatir. Istrinya bekerja banting tulang di sini, suaminya di sana minta kiriman terus di daerah. Satu, menurut saya suami yang jahat itu tidak bertanggung jawab. Sudah istrinya suruh kerja, suaminya minta duit, jahat lagi, suaminya kawin lagi. Jangan ketawa loh, ini terjadi, banyak terjadi. Ya, jadi enggak kok mentolo, kok sampai hati gitu, istrinya suruh kerja, dia ngambil duitnya, dia kawin lagi atau punya simpanan sendiri. Jadi itulah mudah-mudahan di sini baik-baik semuanya. Ingat, istri di rumah menunggu ya. Rezekinya yang didapat harus rezeki yang halal kalau Anda semua Islam, sehingga nanti berkah. Ya, kalau rezeki halal berkah, dimakan anak istri semuanya berkah. Nanti akan tampak sebuah keluarga kalau wajahnya terus kelihatan senyum semuanya, itu tanda berkah. Tapi kalau orang senyum saya tidak bisa. Banyak kan? Senyum saya tidak bisa. Padahal senyum itu kan gratis. Dan senyum itu adalah ibadah, dapat pahala. Banyak yang tidak bisa. Itulah saya dengan kawan-kawan di KBRI, saya ngajarin ayo sering senyum. Tapi ya jangan senyum sendiri di jalan. Tapi kalau bawa HP nggak apa-apa. Kalau bawa HP artinya ada partner ngomongnya. Tapi kalau nggak pegang HP tapi senyum sendiri, loh ini harus dibawa ke rumah sakit. Ya, saya kira ini Pak Arif sebagai intro saja pendahuluan. Saya ingin mendengar kalau ada keluhan-keluhan, ada masalah-masalah, ada syarat-syarat yang kami perlu ketahui. Ya, sekali lagi, ini adalah rumah Anda, kami membantu Anda. Kedutaan itu adalah Indonesia kecil di luar negeri. Kedutaan besar Republik Indonesia. Ini Indonesia kecil yang kita di sini. Saya ini presidennya Anda, presiden kecilnya di sini saya. Ya, saya dilantik presiden. Saya wakil presiden. Jadi kami membantu Anda semuanya. Jangan ragu datang, jangan takut. Kami di sini membantu. Kalau Anda diam-diam nggak ngasih alamat, malah kami nggak bisa membantu. Ngerti ya? Nah, nelayan ini tahun lalu ada kawan kita yang musibah. Berapa orang yang meninggal kemarin? Siapa yang apa? 3 orang atau 4 orang? Pak Tony siapa? Bu Fitri. Radim kemarin berapa yang meninggal? 4 seingat saya. Jadi anak-anak kita yang ikut perusahaan namanya Radim, perahunya lumayan besar, sekali berlayar itu sekitar 1 minggu, itu tenggelam kapalnya. Ada orang Indonesia, ada orang Filipina yang tenggelam, ditemukan 4 dan sudah meninggal. Ya, kami berdoa mudah-mudahan Anda semuanya baik. Dan tadi saya dengar ada bos-bos yang bagus,
Bos-bos yang bagus itu artinya kalau cuaca bagus justru melarang Anda ke laut. Kalau cuaca jelek Anda malah dilarang. Itu bagus. Tapi ada pula yang jahat, pokoknya nggak mau tahu cuaca baik jelek, pokoknya kamu melaut, yang penting aku dapat tangkapan. Jadi kembali lagi tergantung bagaimana Anda mendekati majikan. Merayu lah, intinya merayu. Kalau Anda pinter merayu dan memang kerjanya bagus, majikan pasti jatuh cinta. Saya kira itu ya. Ya, Pak Ari mengingatkan jaga kesehatan. Tapi kalau makanannya ikan itu masih sehat terus, saya jamin nggak ada kolesterol tinggi. Kalau makanannya kambing terus bahaya. Mestinya makanannya ikan banyak. Tadi saya dengar, saya juga senang juga mendengar tadi Pak Nana tadi. Bahkan setiap hari belanja untuk makan dan itu bos saya yang ganti ya. Alhamdulillah, bagus. Tinggal beli tambahan belanjanya kan, bagus. Banyak saudara Anda di sini yang gajinya dibilangi $400, tapi prakteknya terima 300. Ada yang katanya 350, prakteknya terima cuma 250, banyak. Ya, jadi ini bagus banget, bagus banget. Dan nanti setelah COVID, insya Allah tadi saya dengar banyak saudara-saudara yang mau ke sini ikut nelayan, bawa saja. Ya, kalau ada tetangga saudara mau ikut jadi nelayan sini, bawa yang sebanyak-banyaknya. Tapi yang terampil, yang pintar, jangan aneh-aneh ya. Jangan nanti kami yang bingung kalau aneh-aneh. Aneh-aneh itu judi atau main sama perempuan. Kami yang bingung kan. Yang baik-baik yang Anda bisa jamin bawa ke sini. Dan jangan lupa bawa ke sini secara prosedur yang benar. Ya, jangan sampai ke sini menjadi turis bawa paspor dengan visa dicap visa turis yang berlaku hanya 14 hari. Sampai di sini baru diuruskan visa kerja. Itu namanya pekerja migran unprosedural. Jangan ya. Ada nggak yang dulu kesini pakai turis? Ada. Ya untung nggak ketahuan polisi. Itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi jangan sampai. Jadi kalau ada yang teman, saudara, tetangga kesini diajak saja. Tetapi ikuti prosedur dengan baik. Ya, kita hormati hukum Indonesia, hukum Brunei kita hormati, semua proses kita jaga. Tadi saya dengar juga informasi tadi untuk kesini bekerja membutuhkan minimal 10-12 juta. Betul ya? Ya. Saya alhamdulillah juga dengar itu uang bisa di repay. Jadi ada majikan yang baik-baik, dibayari dulu, setelah sampai di sini nyicil. Betul kan ya? Alhamdulillah, itu harus disyukuri. Alhamdulillah. Ya. Jadi ya memang namanya orang kerja ya harus ada modalnya dulu lah. Bahwa sekarang dipotong dulu yang terutama masih 1 tahun atau 2 tahun, ya konsekuensinya kalau dipotong, katakanlah dipotong 100 atau 200 ya konsekuensinya lah. Tapi yang penting simpan dengan baik uangnya, ditabung dengan baik, uangnya dikumpulin di sini apa dikirim ke Indonesia tiap bulan? Dikirim. Ya, apa siapa tahu di sini di bawah batalnya numpuk tinggi juga. Yang penting hati-hati ya, hati-hati, jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya. Kalau waktunya kosong, olahragalah sesuai dengan minatnya. Anda enak banget loh. Ya kan jam 9 pulang, 10 sudah selesai, 11 sudah nganggur kan? Sampai siang, sampai sore, sampai malam nganggur kan? Bukan nganggur, istirahat. Enak kan? Enak. Nah kami kerja mulai pagi sampai sore, sampai malam tiap hari. Iya hari gini nih. Nanti kapan-kapan saya pengen gabung jadi nelayan juga nanti. Loh, kalau saya udah tua hitam nggak apa-apa lah. Kalau sekarang hitam istri saya masih protes, papa jadi lebih hitam tuh. Syukuri, ya. Apalagi kalau Anda nanti kreatif. Kreatif itu artinya setelah jam 10 pulang, ya, 11 istirahat, 12 ke atas nganggur itu, Anda punya kreativitas yang lain. Bisanya baca-baca buku, baca-baca koran, meningkatkan ilmu pengetahuannya. Siapa lagi, apalagi kalau punya hobi bercocok tanam. Di sini banyak tanam. Ada nanam singkong, nanam apa aja bisa. Apalagi nantinya bisa lebar tanahnya dan bisa dijual. Duit lagi tuh. Dari ikan dapat, dari bertanamnya
bisa datang. Ya, sehingga waktunya semakin intensif, tabungannya semakin banyak. Kalau bisa jadi nelayan di sini nggak usah lama-lama, paling lama mungkin 10 tahun saja. Karena saya hitung kalau 10 tahun di sini pasti tabungannya udah banyak. Setelah tabungannya banyak, jadilah pengusaha. Dan setelah jadi nelayan, jadi pengusaha, misalnya dagang ikan misalnya. Jadi ada perubahan nasib. Saya kira di sini aja Pak Arif ya. Nanti saya ingin mendengar kalau ada masukan keluar-keluar silakan, dan apa yang kami bisa jawab saya jawab, yang nggak bisa nanti kawan akan bantu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada permasalahan, mau konsultasi, mau atau pengaduan segala macam, boleh tadi sudah di-share oleh Bu Asri ke hotline. Insya Allah teman-teman akan siap 24 jam. Tapi ya mohon juga pengertiannya kalau malam-malam mungkin agak terlambat dijawabnya, karena teman-teman juga mungkin sudah istirahat dan segala macam. Mungkin itu tambahan dari saya. Nanti kalau misalkan mau ada yang perlu ditanyakan atau seperti apa, kami siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tindak lanjut dari kunjungan Pak Duta Besar ke Ceruduk tanggal 27 Juli, dan Pak Dubes menangkap aspirasi untuk lebih banyak berdialog, makanya Bapak-bapak kita undang ke sini. Rencana semula adalah tanggal 9 Agustus, namun karena ada sesuatu hal sehingga terpaksa dibatalkan, dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa terrealisir. Dan informasi yang kami terima ada sekitar 76 nelayan dan juga pekerja di tempat penjualan ikan. Begitu kan ya? Terima kasih kepada Bapak Dubes. Kami diundang sekaligus silaturahim, dan terima kasih kepada stafnya. Kami diundang kemari dalam rangka menyambut silaturahim. Alhamdulillah, baru kali ini Pak saya diundang kemari dalam rangka berdialog sama Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh Hidayat, asal dari Brebes, kampung saya Saung Jajar Brebes. Tahun-tahun ini semenjak ada COVID ini, kalau pulang ke Indonesia, katanya kalau pulang itu perlu banyak ongkos yang benar-benar banyak. Jadi saya pengen tahu itu Pak. Katanya ada pulang ini sekian ratus lah daripada majikan itu pada pernah cerita itu Pak. Saya pengen tahu apakah bisa pulang ke Indonesia nanti bisa tidak lama cuti masuk ke Brunei lagi. Masalahnya banyak teman-teman ini yang sudah habis kontrak terpaksa diperpanjang lagi gitu Pak. Itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bukan pemula Pak, kami kan cuti. Cuma itu saja, tolong bagaimana dalam keluarnya cuti ini. Banyak pertanyaan Pak, ya baru kali ini saya ditanya. Padahal ini kami kan nelayan kecil Pak, juga macam di Taiwan Pak, jadi yang di permasalahan itu buku pelaut sama SKCK Pak. Itu saja. Kalau tidak terpaksa jangan pulang dulu. Nah, paling selamatnya, paling amannya kalau nggak terpaksa jangan pulang dulu. Satu, ya di sini sehat-sehat semuanya. Di Indonesia sekarang mohon maaf ya, merah zonanya. Jakarta merah, Surabaya merah. Maksudnya malah istirahat. Ya mudah-mudahan tidak ya. Tapi kita nggak tahu. Begitu balik ke sini malah dites positif. Jadi untuk amannya sementara ngempet apa nahan diri. Kalau sudah betul-betul di negara kita angka positifnya berkurang, nggak apa-apa. Jadi untuk alasan ini ya, Indonesia sekarang masih berapa? 2.000, 3.000 per hari yang positif.
Apalagi sekarang setiap yang pulang sudah diwajibkan tes COVID di sini, wajib. Ya untungnya kita dapat korting. Tadinya $200, tadinya 1.000, kemudian 1.000 itu yang datang. Nah, yang berangkat bayar $1.000, kemudian turun menjadi 200, ya kan? Begitu Brunei mewajibkan harus semuanya wajib tes, saya dengan Pak Arief dengan surat juga ke Kementerian Kesehatan minta keringanan. Alhamdulillah tinggal Rp50 tesnya dari 200. Dulu tidak wajib di sini, tapi di Indonesia wajib. Di sini boleh nggak tes, nggak tes boleh dulu. Sampai di Indonesia harus dites dan nunggu hasilnya tes itu bisa 2-3 hari. Anda di rumah sakit kan. Jadi kalau tidak terpaksa banget, nggak usah. Tapi kalau terpaksa karena mungkin sakit saudara, keluarga, kan nggak boleh tidak harus pulang, ya pulang. Tadi saya sampaikan saat saya pembukaan, kalau memang harus pulang karena keperluan penting atau pulang karena cuti, ya, dan majikan juga mengizinkan dan majikan juga menjamin boleh balik kembali, caranya lapor majikan. Saya akan balik kembali ke sini, bos, tapi bos harus tulis surat kepada kantor Perdana Menteri menjelaskan bahwa saya bekerja di bos, pekerjaan saya ini, dan ini penting sekali. Kalau saya nggak boleh lagi, perusahaan itu akan kolaps, akan hancur. Kalau alasan-alasan bos itu diterima oleh PM Office, mungkin Anda boleh balik. Mungkin. Saya bilang mungkin. Tapi kalau ditolak, ya berarti enggak. Ada prosesnya. Hari ini Bu Budi, staf di KBRI atas tenaga kerja, adiknya sakit. Ini orang KBRI, ya, harus izin kantor Perdana Menteri mau pulang. Itu sudah berapa hari kemarin? Sudah seminggu minta izin pulang, baru diberi izin hari ini. Ya, bukan saya, Brunei. Itu pun setelah diberi izin, izinnya hanya izin pulang. Tadi menghadap saya, Bu Budi, kesininya gimana? Belum ada izin. Loh, nanti kalau Bu Budi nggak bisa balik gimana? Ya, ini orang KBRI. Makanya kalau tidak terpaksa nggak usah. Tapi kalau mau terpaksa nggak apa-apa. Bos dibilangin suruh proses. Kalau dalam prosesnya gagal nggak apa-apa, sudah mencoba kan. Tapi kalau berhasil ya syukur. Tapi berhasil pulangnya, jangan lupa berhasil balik ke sininya. Kan sayang kalau mereka bisa balik. Jelas ya? Jelas ya? Nah kemudian mengenai surat-surat dokumen, itu memang itu peraturan kita. Tetapi kalau bekerja di kapal-kapal besar, kapal-kapal cruise, kapal-kapal penangkap ikan yang besar yang berbendera ini, bendera itu, Taiwan, Jepang, Thailand, Vietnam, Indonesia, itu perlu ada buku ini, buku laut. Tapi kalau nelayan mestinya enggak ya Pak Arif ya? Enggak. Tapi Anda jangan bilang-bilang apa profesinya, jangan bilang pelaut. Jangan gedenya dibilangin. Ya bantu-bantu orang mancing terakhir. Kalau Anda bilang pelaut, mana buku pelaut? Betul ya? Memang ada pelaut. Ya, jadi misalnya gini, saya dosen. Tapi kan saya bisa ngomong dengan cara merendahkan diri. Dosen kan tinggi gitu, guru saya. Beda kan? Guru ya dosen. Tapi supaya tidak ada hal-hal apa gitu, guru Pak saya. Anda pelaut, bilang aja saya bantu orang mancing apa gitu. Kalau dia mau lihat misalnya, ya dikasih aja. Kalau dia misalnya tanya terus, Anda bukanya apa ya? Ini perahu saya, perahu kecil, baru percaya. Tapi kalau ada pelaut, dia pikirannya perahu kapal yang gede. Anda kan perahu ya, kapal itu kan yang gede, kapal ikan yang gede yang jalannya berkilo jaringnya berkilo-kilometer. Ya, Anda harus punya dulu itu. Itu tinggal cara ngomongnya ya. Sudah sejam semua tadi ya? Biaya pulang. Tadi tanyanya biaya pulangnya aneh-aneh gitu ya. Yang jelas satu namanya pulang ya beli tiket.
DDW. Ya. KBRI membantu mencatatkan pesawat, tapi yang bayar DDW. Ya. Apalagi tes COVID yang tadi, tes COVID kan bayar Rp50. Lobbylah kepada majikan, bos tolong dong bos bayar. Kalau perlu tiketnya minta majikan. Tergantung tadi yang saya bilang. Kalau Anda memang baik, majikan baik, Anda meminta apa aja, saya yakin tidak akan ditolak. Karena Anda berjasa. Kehilangan satu orang pekerja akan kehilangan berapa income kalau majikan di situ. Jadi kalau bayar tiket 300, 400 atau bayarin tes COVID 50, kalau Anda baik, saya kira tidak akan keberatan. Uang lain-lain apa ya? Karantina di Indonesia, kalau harus dikarantina gratis. Itu kan dulu di sini nggak wajib tes, karena di sini nggak wajib tes, maka tesnya di Jakarta. Di Jakarta tesnya gratis. Kalau menunggu 2-3 hari menunggu hasil tesnya gratis. Jadi kalau ada orang yang minta-minta, catat aja namanya. Gratis Pak di sana. Di sini apa lagi ya? Nggak ada di sini ya. Di sini nggak ada yang minta-minta. Kalau Bapak ada yang tahu orang KBRI minta, catat namanya. Nggak ada uang lagi. Kalau Bapak perlu uang untuk beli oleh-oleh istri ya, beli sendiri, ya beli sendiri. Jadi itulah kira-kira. Yang pulang-pulang ini sebagian besar berusaha majikannya mengeluarkan, sehingga duitnya dari sana. Ya. Jadi KBRI hanya membantu memfasilitasi mencatat pesawat. Yang melakukan ya travel agent sama Royal Burial Lines. Kita nggak bayari itunya enggak. Mereka ngurus sendiri. Kita membantu kalau ada visa kerja yang harus di cancel. Itu kita bantu. Kita ada membantu. Tapi kita nggak ada yang minta. Kita udah dibayar Pak. Ya. Saya ingin bertanya, mohon maaf kalau pertanyaan di luar konteks jawaban saya di sini sebagai nelayan. Saya ingin bertanya, apakah BNI yang datang ke sini ada UMKM tertentu di Indonesianya per hari penghasilannya? Terus kenapa ada praktek di sini kan sudah lumrah buat Bapak Tugas sudah tahu juga, ada gajinya 400 tapi prakteknya cuma 250, itu pun kotor, dipotong buat beli sabun sama yang lainnya kan. Terus solusi yang dilakukan pemerintah apa ke depannya untuk menanggapi hal yang terjadi sekarang ini kan buat BNI yang ada di sini gitu yang mengalami seperti itu. Terus sama terakhir, poin terakhir saya ingin bertanya, apa masalah amah gitu kan? Kebanyakan di sini kan kalau laki-laki mungkin bisa ada cara lain lah gitu berpikir. Kalau perempuan kan kebanyakan takut sama majikannya, terus dia bingung mau bagaimana, mau berlindung sama siapa jika mengalami hal fisik ataupun mengalami apa seperti gajinya kurang ataupun pekerjaan yang nggak digaji. Terus kenapa yang kerja di restoran gaji 350, perjanjian 450, dia harus kursnya harus naik dari tahun per tahun. Jadi bila sudah 1 tahun dia balik lagi baru tambah 50 ringgit, baru tambah. Kenapa nggak dari awal dia datang? Terus untuk apa harus menghabiskan waktu banyak di sini? Kalau hanya dapat 350, 250, lebih baik kerja di rumah di Indonesia. Jadi bisa ketemu sama anaknya, bisa mendidik anaknya. Kalau para seorang ibu itu untuk anak penting dibandingkan bapak. Karena sekarang seorang bapak mendidik anaknya pasti itu berantem sama bapaknya. Karena nggak mungkin seorang ibunya di sini kerja, bapaknya mendidik anak, nggak bakalan jadi anaknya. Pasti hancur masa depannya karena kurang kasih sayang, gitu kan? Ya sekian dari saya, semoga bisa jadi pengalaman buat teman-teman yang saudaranya mau pada datang ke sini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau bagaimana mengatasi pertanyaannya, undang-undang TPPU sudah ada. Jadi kalau ketahuan orang yang bikin-begini ditangkap dengan undang-undang, kita kena. Di Brunei juga ada, di kawasan Asia juga ada. Ya. Dari pihak kedutaannya apa akan melakukan survei ke lapangan ataukah menunggu laporan dari mereka yang mengalami hal tersebut? Kita udah tahu, kita punya daftar gaji. Jadi di atas undang kerja kita ada gajinya seorang nelayan misalnya kira-kira perlu berapa.
yang di kebun berapa, yang di kantor berapa, sampai yang paling tinggi di sektor minyak dan gas kita ada semuanya. Dan semuanya kembali tergantung di kontraknya, Saya sering ke kampung-kampung kawan-kawan mencari informasi ini. Tapi kalau orang nggak lapor, ya kita nggak tahu. Kalau Anda punya sesuatu informasi, kasih tahu. Kita akan cari. Ya, kalau majikan yang nakal, kita akan proses. Kalau ada orang yang diperlakukan seperti itu, kontraknya beda dan ada kontraknya, kita akan bilang sampai ke mahkamah sekaligus. Contoh yang di belakang, yang di shelter, ya, tidak digaji, bilangnya majikannya bilang digaji, atau yang ada pula yang sudah tanda tangan tapi tanda tangan palsu, macam-macam. Kita tangani sama mahkamah, kita dampingi sampai proses hukum. Kemarin ada lagi sampai di mana Pak Arif, yang orang kita ditangkap polisi dipukulin. Jadi ada sebuah kejahatan, katanya orang Indonesia juga yang melakukan. Kemudian orang itu bertamu di temannya, terjadilah penggerbekan polisi. Polisi datang, anak ini dipukulin. Padahal dia bukan pelakunya. Majikannya tahu bahwa dia bukan pelakunya. Maka majikannya dan anak ini lapor polisi. Kita tahu, kita tolong diproses. Saya tidak mau orang kita dipukuli seenaknya oleh polisi tanpa bukti, tanpa salah. Dia mengakui polisi akhirnya ini bukan anaknya ternyata. Tapi kan sudah kalau dipukuli. Nanti belum selesai kasusnya itu. Macam-macam. Ya, tapi itulah yang penting, intinya kami di sini. Kalau kami tidak diberitahu, kami nggak tahu. Nggak mungkin kami jalan-jalan terus ke kampung-kampung. Kasih tahu kami. Kalau ada punya informasi jangan diam, kasih. Jadi semuanya kalau ada tetangganya, temannya, kasih tahu. Itulah data tadi sangat dibutuhkan. Ya, oke. Ada yang lain? Baik, terima kasih.